Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan memberikan informasi mengenai kompleks Istana Kepresidenan di IKN yang memungkinkan diresmikan pada Oktober ini. Jadi menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, pembangunan kompleks Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara mendekati rampung. Seluruh kawasan ini pun diprediksi bisa diresmikan dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan kompleks Istana Presiden di IKN ini pada pertengahan Oktober mendatang bisa diresmikan. Mengenai hal ini, dua gedung penting yang merupakan ikon sekaligus landmark atau tengarah Ibu Kota Nusantara IKN, yakni Istana Garuda dan Istana Negara akan diresmikan pada bulan Oktober 2024 ini. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, memastikan hal ini saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta. Betul-betul diharapkan nanti bisa diresmikan Istana Negara dan Istana Garuda. Kedua gedung ini menjadi pusat perhatian publik karena dirancang oleh maestro seniman patung Nyoman Nuarta. Nyoman Nuarta juga dikenal sebagai perancang patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK yang ada di Bali, dan sejumlah patung populer lainnya. Istana Garuda telah digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggelar sidang dan rapat kabinet paripurna perdana dan terakhir pada Agustus dan September ini. Sementara Istana Negara telah digunakan sebagai tempat untuk menghelat hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, rapat koordinasi seluruh perangkat daerah dan TNI Polri. Selain dua gedung megah dan ikonik di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP tersebut, juga ada kantor Kementerian Koordinator yaitu Kemenko 1, 3, dan 4 yang ikut diresmikan. Kemenko 1, 3, dan 4 ini punya target mudah-mudahan di Oktober ini bisa diresmikan juga. Selain itu, Danis juga mengungkapkan progres pembangunan infrastruktur IKN tahap 1 sudah menyentuh angka 93%. Infrastruktur yang dibangun pada tahap awal tersebut mencakup gedung-gedung pemerintahan, rumah menteri, hingga rumah susun untuk aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian rumah menteri itu mungkin sekitar 20 unit, kan sekarang baru 14 unit, mungkin dua kalinya sekitar 28 unit yang akan rampung pada Oktober 2024 ini. Jadi kemarin itu di Istana Garuda ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden dan bersama jajaran menterinya sudah menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara IKN ini. Dan itu adalah sidang kabinet terakhir sebelum Prabowo Subianto dilantik jadi presiden periode 2024-2029.
Dalam sidang kabinet itu yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, beliau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras dan dedikasi dari Bapak Ibu Menteri dalam menjalankan pemerintahannya, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, kata Jokowi di IKN. Jokowi menyampaikan pada tanggal 20 Oktober pemerintahan akan dilanjutkan oleh Prabowo. Oleh karena itu ia meminta kepada seluruh menteri yang hadir untuk menuntaskan program yang belum selesai. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan, ucap Jokowi. Presiden Jokowi juga meminta maaf kepada seluruh jajaran menteri apabila banyak kekurangan selama 10 tahun memimpin roda pemerintahan. Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN sejak Kamis tanggal 12 bulan 9 kemarin. Jokowi akan menghabiskan sisa masa jabatannya di IKN hingga 19 Oktober 2024. Demikian informasi mengenai dua landmark IKN Istana Garuda dan Istana Negara ini yang akan diresmikan di bulan Oktober ini. Harapan kita semua semoga berjalan lancar dan pembangunan di IKN terus berlanjut sampai selesai. Dan kita berharap semoga kepemimpinan Presiden baru yaitu Bapak Prabowo Subianto bisa melanjutkan pembangunan IKN ini dengan baik dan lancar. Marilah kita terus mendukung pembangunan ibu kota baru ini, karena tujuan pembangunan ibu kota Nusantara ini adalah untuk masa depan Indonesia yang cerah dan cemerlang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.